Satukan hati, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih buat kesempatan yang boleh kami nikmati dan kami rasakan hari ini Tuhan. Kami tahu dan kami sadar Tuhan, kami boleh ada semua oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, saat ini kami datang merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mau membawa seluruh hidup kami. Kami mau persembahan bagi-Mu ya Tuhan. Sebagai ucapan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama buka hati. Mari kita bawa pujian ini bagi Tuhan kita. Bawa kasih Tuhan. Itulah yang melayakkan setiap kita. Boleh kita datang hari ini. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku ingin selalu melekat di hati Tuhan. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidup kami. Hidupku. Yang berdaulat atasku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi kita bawa pujian ini, katakan bagi Dia. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Katakan, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Ku tak bisa mengenal pribadi. Sekali lagi dari awal dengan sungguh-sungguh katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidup. Terima kasih Tuhan. Mampukan melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan, ku terhubung. Ku terhubung dengan-Mu. Ingin selalu melekat di hati-Mu. Melekat di hati-Mu. Firman-Mu lah Tuhan yang menjadi dasar hidup kami. Sekali lagi angkat suara-Mu. Ku terhubung. Ku terhubung dengan-Mu. Amin. Inilah doa dan kerinduan kami ya Tuhan. Hati-Mu
Sebab hanyalah firman-Mu dasar kami hidup Tuhan. Firman-Mu itulah Yang berdaulat atas hidup kami, yang berdaulat, ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu, melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Lebih keras lagi, katakan ku terhubung denganmu, ku terhubung denganmu. Amin Tuhan, kami ingin terus melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari sembah Dia, mari naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus buat karya-Mu. Terima kasih Bapa. Ora basyakarara bayara basandara bayara. Semua oleh karena kasih-Mu Tuhan, semua oleh karena pengorbanan-Mu, semua oleh karena cinta-Mu, kami boleh ada saat ini. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur bagi-Mu, sebab cinta-Mu besar bagi kami, cinta-Mu sempurna bagi kami. Haleluya, ku bersyukur Tuhan. Mari terus sembah Dia, nyatakan kasih-Nya, nyatakan cinta-Nya. Oh haleluya, haleluya. Hanya kepada-Mu Tuhan, hanya kepada-Mu kami berserah. Kami ingin terus melekat di hati-Mu, kami ingin terus melekat di hati-Mu. Sebab firman-Mu lah Tuhan, itulah dasar hidup kami, yang berdaulat atas seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan setiap kami. Oh haleluya, haleluya. Sembah Dia. Oh haleluya. Sungguh sempurna kasih-Mu, sungguh sempurna cinta-Mu Tuhan, sungguh sempurna karya-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Haleluya. Semua oleh karena kasih-Mu Tuhan, semua oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan, semua oleh karena bilur-Mu Tuhan, dan semua karena salib-Mu ya Tuhan. Kita masih tetap di dalam hadirat Tuhan. Mari buka hatimu, dengan sungguh-sungguh mari kita datang memuji Tuhan. Dengan sungguh-sungguh mari kita katakan, Tuhan terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
katakan ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua pengorbananmu. Terima kasih Engkau menebus kami Tuhan. Semua karena kasih-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bawa pujian ini katakan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih-Mu ya Yesus, kasih-Mu. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Mari berikan sorai-sorai bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau katakan terima kasih atas semua kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih atas semua hal yang Engkau anugerahkan bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah memandang kami Tuhan dari segala perbuatan dan sifat karakter kami. Tapi Tuhan senantiasa selalu memandang kami oleh kasih-Mu dan oleh cinta-Mu bagi setiap kami. Oleh sebab itu saat sore hari ini Tuhan, bersama dengan seluruh umat-Mu, kami mau menyatakan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Engkau telah menjadikan kami orang-orang yang berharga. Terima kasih Engkau telah menjadikan kami manusia yang berharga Tuhan. Yang dulunya kami adalah orang-orang yang berdosa, tapi saat ini oleh karena pengorbanan-Mu, status kami diubahkan oleh Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Itu pribadi yang tidak pernah tinggalkan kami, yaitu pribadi-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang setia bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu, dengan apa kami membalas cinta-Mu Tuhan. Selain kami bawa hidup kami, segenap jiwa dan kekuatan kami persembahkan bagi-Mu sebagai persembahan yang hidup ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah yang ditinggikan dalam hidup kami. Engkaulah yang disembah dalam hidup kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, dengan berjalannya waktu hari kami Tuhan, ajari kami untuk terus belajar berubah Tuhan. Dari pola pikir kami, dari pemahaman kami, dari kebiasaan kami. Dan berikan kami keberanian Tuhan untuk hidup berbeda dari kebiasaan dunia ini. Sehingga semakin hari kami boleh mengalami pembaharuan,
pertumbuhan yang baru Tuhan, sehingga kami boleh mengalami perubahan menuju kepada kesempurnaan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan saat ini setiap kami yang sudah berdiri di hadapan Tuhan, kami ingin mendeklarasikan cinta kami, sukacita kami. Kami mau menyatakan bahwa cinta-Mu Tuhan dalam dan tinggi, tiada dibandingin dengan apapun juga. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap bersorai bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Seberapa engkau rindu bersorai bagi Tuhan, angkat tanganmu sekali lagi. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita bawa pujian ini. Betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Sama-sama katakan, begitu besar kasih yang tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami besar dan ajaib perbuatan Tuhan. Amin. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Katakan tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Yuk sama-sama angkat suaramu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu Tuhan. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Siapa namanya? Yesus Tuhanku. Haleluya. Yuk kita sama-sama angkat sekali lagi pujian ini, katakan, begitu besar kasih yang tercurah bagi dunia. Kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Amin. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Yuk dengan iman sama-sama. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Kami akan terus memuji Engkau ya Tuhan. Yuk anak muda gereja Pelita Yesus Tuhan sama-sama. Betapa dalamnya, betapa lebar kasih setia Tuhan Yesus. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu baru. Katakan tiada berkesudahan. Sekali lagi, yuk, anugerah-Mu selalu baru Tuhan. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Yuk sama. Betapa dalamnya, Betapa lebarnya kasih setia Tuhan. setiamu. Tiada bandingannya dan tiada duanya. Tiada duanya, Tiada
Mari lebih lagi kita kasih pujian bagi Tuhan. Api tercurah di tengah-tengah setiap kita. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Sama-sama naikkan pujian, dikatakan terhempas. Amin. Yesus pemenang. Tuhan Yesus jawaban. Yesus jawaban. Katakan langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi nama, serukan ajaib namanya. Katakan Roh Kudus tercurah, Roh Kudus Terbakar setia. Amin. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi. Yuk sama-sama. Mengalami kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, Nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. ajaiban terjadi. Haleluya. Lebih lagi yuk, sama-sama katakan. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Amin. Bukan tinggi namanya. Serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, ada mujizat terjadi. Mukjizat terjadi. Yuk sama-sama angkat suaramu. Nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Ajaiban terjadi. Haleluya. Mari bersama-sama kita siap-siap untuk menyambut pujian ini bagi Tuhan. Yuk sama-sama. Oh 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 oh. Sama-sama katakan kuasa nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Ajaiban terjadi. Haleluya. Ada keajaiban terjadi ketika setiap orang menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Silakan duduk kembali. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Dan sebentar kita bawa persembahan bagi Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Makasih Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila Engkau taruh kami telinga seorang murid dan hati seperti tanah yang subur Tuhan. Biarlah apapun yang kami dengar hari ini Tuhan, boleh berbuah Tuhan, boleh bertumbuh dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Tuhan Pak Peter yang memberkati setiap kami. Biarlah pengurapan dari sorgawi itu yang senantiasa
menyertai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau bawa ucapan syukur kami, perpuluhan kami Tuhan. Setiap kami Tuhan memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Kau tak pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku, katakan dengan imanmu. ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, Menemani setiap kami Tuhan. menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Takkan pernah ada kasih di dunia Seperti kasih Tuhan. seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku Dengan penebusan-Mu dengan penebusan. jauh di lubuk hatiku. Jauh di lubuk hatiku, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah kerinduan kami Tuhan. Yang ku Jemaat Tuhan saja katakan kau selalu ada menemani setiap kami Tuhan. Inilah kerinduan kami. Yang kuri. Soundnya kita semua bangkit berdiri. Kau selalu ada dalam hati, Menemani setiap kami. di hidupku, Memuji-Mu Tuhan. menyembah-Mu selamanya. Itulah kerinduan hati kami. Yang ku Sekali lagi sama-sama katakan. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu.
Kami bersyukur Tuhan, Kau sangat baik dan teramat baik. Inilah doa dan kerinduan kami. Kami ingin terus dekat bersama dengan Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami semakin dekat bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Sampai kami ada sampai pada hari ini. Kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Terima kasih kami bisa datang beribadah Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur biarlah kami punya hati yang haus untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Kau sampaikan isi hati-Mu Tuhan buat kami semua. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Sampaikan apa yang ingin Kau sampaikan supaya kami mendapatkan sesuatu yang baru. Kami mendapatkan pewahyuan yang baru, hikmat yang baru. Supaya dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, kami tetap bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dan kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum saudara duduk, boleh kasih salam kiri kanan saudara. Bilang saya senang melihat saudara hari ini. Kasih salam dulu. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan buat teman-teman. PW, thank you so much. Haleluya. Shalom. Selamat sore. Makin malam makin rame. Orang makin malam makin ini saya makin harus banyakin tenaga makin malam ya. Oke, senang ketemu teman-teman semua hari ini. Bapak Ibu semua, senang kembali ada di Kota Medan untuk kesekian kalinya. Tentu senang bersama keluarga saya yang ada di sini. Thank you so much Ko Agus, Ibu, Pak Tupal dan semua tim kepemimpinan GPT yang selalu menyambut saya dengan karpet merah. Terima kasih atas karpet merahnya. Saya sungguh ini karpet merah kan? Ya, karpet merah nih gitu kan. Jangan diganti jadi biru nih ya. Hari ini saya senang saya ditemani istri saya. Karena saya juga lagi kebetulan business trip. Dan dia menemani. Karena saya bilang sama dia terakhir kamu gak pergi ke Medan. Jadi hari ini ikut istri saya yang paling cantik sedunia. Buat saya ya, buat saya. Setuju? Setuju. Haleluya. Dan hari ini juga saya senang, saya ditemani, saya kebetulan punya kesempatan hari ini buat bawa salah satu anak rohani saya. Mana anaknya? Oh iya. Oke, saya lupa tadi dia baju putih, sekarang baju hitam. Saya nyari yang baju putih. Jadi perkenalkan ini namanya Yunus Suprihanto, jadi salah satu anak rohani saya yang udah ikut saya bertahun-tahun. Kebetulan dia saat ini pelayanan di PCC Jakarta, dia memimpin tim divisi multimedianya PCC Jakarta. Jadi kalau teman-teman lihat semua yang berhubungan dengan media di Jakarta, YouTube, sosial media, Instagram, apapun itu semua ada di bawah kepemimpinan Yunus. Dari dia mulai sendiri, belajar sendiri, sampai hari ini dia punya tim begitu banyak, fotografer, videografer, editor, dan semua segala macamnya. Saya sudah lama pengen bawa dia ke sini, karena menurut saya dia bisa berfungsi dan dia bisa membagikan sesuatu ke teman-teman semua hari ini. Dan saya senang dia mau taat waktu saya suruh ikut ke Medan. Sebenarnya bukan taat sih, gak punya pilihan dia. Karena setiap kali saya tanya pilihannya cuman bukan ya atau tidak, ya atau ya gitu jadi kira-kira. Jadi saya sudah baru bilang dia 2 minggu yang lalu, saya bilang saya mau ke Medan, kamu ikut, sekalian saya juga mau ngetes pemuritan dia, apakah dengan dia pergi ke pergi ke Medan, Jakarta akan berantakan apa enggak ditinggal dia. Karena itu menentukan berarti pemuritan dia berhasil apa nggak berhasil. Kan gitu kan kira-kira kan. Nah ternyata aman-aman saja saudara. Saya dapat jadi berhasil lah dia kira-kira gitu. Jadi 2 minggu lalu saya suruh dia ikut ke sini. Dan saya suruh dia training sama tim multimedia. Tadi saya udah dengar kesaksian dari tim multimedia Medan. Saya senang sekali dengarnya. Lalu kemudian tiba-tiba ada kesempatan untuk, karena hari ini ada 4 ibadah kan. Jadi 1 dan 3 saya suruh dia yang khotbah gitu. Mendadak baru saya kasih tahu. Jadi sekali lagi pilihannya tidak ada tidak, jadi hanya ya dan ya. Jadi siap nggak siap dia siap gitu. Sudah seminggu nggak bisa tidur nyenyak. Jadi hari ini dia bisa tidur nyenyak saudara, karena tugas dia sudah selesai gitu. Jadi saya senang bisa bawa dia hari ini. Dan informasi yang paling penting yang saya mau sampaikan saudara-saudara adalah anak saya yang satu ini single dan available. Haleluya. Ini high quality jomblo saudara. Jadi ini bukan promosi, hanya memasarkan saja. Tugas seorang bapak dan ibu adalah anak harus beranak cucu katanya gitu kan. Saya sudah bikin deal sama Pak
Bapak rohani kalian di sini, Pak Agus, kalau kita besanan nanti kita cocok lah nanti. Tinggal kita transfer mutasi ke Medan atau mutasi ke Jakarta, ya kan? Tinggal tergantung tulang rusuknya ketemu di mana gitu. Jadi coba dipandang-pandang, setuju ya? Jadi dipandang-pandang, kalau ada ketertarikan sedikit boleh hubungi nomor yang di bawah ini. Haleluya. Oke, nah kenapa saya bawa dia baru kepikiran 2 minggu yang lalu? Karena saya mau bicara sesuatu juga soal tentang pemuritan, soal pertumbuhan. Saya bicara hari ini soal berbuah. Saya tahu bahwa kalian sedang bicara soal kesempurnaan Kristus dan saya percaya kita sering bahas soal pertumbuhan. Nah hari ini bukan pertumbuhan tidak penting, tapi ada hal menarik yang kita mau belajar dari Tuhan, ternyata pertumbuhan aja gak cukup. Gitu. Kalau kalian mulai, saya habis ngobrol tadi banyak hal sama Bapak Gembala kalian, saya tahu ternyata kalian udah 8 tahun berdiri dan saya lihat pertumbuhannya luar biasa. Saya ingat waktu Kak Agus dan Ibu memulai, saya pikir jemaatnya cuma berapa dan hari ini udah bisa sampai 4 ibadah, itu kan sebuah pertumbuhan. Tapi ternyata menurut Tuhan itu bukan ukuran keberhasilan ujung. Itu hanya awal gitu loh. Karena Tuhan bilang ada yang pertumbuhan aja nggak cukup. Nah itu yang kita mau belajar hari ini. Yuk kita buka satu ayat, Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat 15 firman Tuhan bilang begini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang ada kepala. Nah, salah satu yang Yesus ajarkan, kita hidup harus bertumbuh di dalam segala hal. Oke? Tapi arahnya jelas. Kemana? Ke Kristus, bukan ke arah yang lain. Saudara bisa bertumbuh ke banyak hal. Perut saya bisa bertumbuh ke kiri dan ke kanan, bukan ke atas. Oke? Bisa banyak, saudara bisa bertumbuh ke hal-hal yang lain tapi negatif. Bisa juga. Gitu. Badung bisa bertambah badung, kira-kira gitu. Tapi pertumbuhan yang Tuhan bilang jelas, arahnya itu ke Kristus. Nah kalau bicara bertumbuh ke arah Kristus, itu bicara soal hidup kalian maksimal. Berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan mau ciptakan. Kalau kita bicara bertumbuh di dalam Tuhan, itu harus terlihat hasilnya. Nah hari ini kita mau belajar dari sebuah barang, sebuah produk yang diilustrasikan sama Tuhan, yang menurut saya sangat sederhana, yaitu sebuah pohon. Karena Tuhan sendiri yang kasih contoh sebuah pohon, saya suka sekali ilustrasi ini, dan saya mau bagiin ke teman-teman semua. Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 46. Oke, firman Tuhan bilang gini, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara dan dari duri-duri itu tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Sekali lagi, saya selalu bilang, saya suka Tuhan saya. Kenapa? Karena Tuhan saya keren, Tuhan kita itu keren. Dia selalu kasih ilustrasi yang sederhana sebenarnya. Supaya, kenapa? Karena gampang, supaya kalian gampang cepat ngerti. Tuhan tuh bukan yang bikin kita jadi rumit, jadi pusing. Kadang-kadang manusia aja yang suka bikin jadi tambah pusing. Gitu. Nah, dia kasih sebuah perumpamaan pohon yang gampang untuk dimengerti. Gak perlu pintar, gak perlu profesor, gak perlu kalian sekolah tinggi-tinggi buat ngerti sebuah perumpamaan tentang pohon. Nah problemnya adalah kadang-kadang masalahnya adalah kita udah tahu, kita udah ngerti, tapi kita masih sering kecewa. Kita udah tahu nih Tuhan udah kasih ilustrasi, tapi kita suka kecewa, suka sakit hati. Nah Alkitab berkata dari buahnya pohon itu dikenal. Buah itu bicara mengenai sesuatu yang dihasilkan oleh orang. Dihasilkan. Bukan cuma sekedar apa yang dikatakan. Buah itu pohonnya akan dikenal dari buahnya. Jadi yang dihasilkan bukan dari bentuk sama sama pohonnya. Saya bilang juga tadi pagi. Saya bilang saya bukan ahli flora. Saya nggak suka perpohonan. Saya nggak hafal perpohonan. Saya nggak perlu belajar. Saya nggak perlu belajar soal perpohonan untuk bisa mengerti ini pohon apa. Kenapa? Karena saya tinggal cari tahu buahnya apa. Kalau saya lagi di jalan, terus kemudian saya ketemu pohon, saya lihat di situ ada buah jambu, maka saya bisa bilang itu pohon jambu. Betul? Kemudian saya lagi di jalan, saya ketemu pohon, ada buah mangga, maka saya bilang itu pohon mangga. Kan nggak mungkin buahnya jambu terus ternyata itu pohon mangga.
udah pasti justru dari buahnya. Saya nggak tahu awalnya itu pohon apa, tapi waktu saya lihat buahnya, saya jadi ngerti itu pohon apa. Saya percaya teman-teman ada yang kayak saya kan. Kita sama-sama nggak ngerti, tapi kita paham waktu kita lihat pohonnya, kita jadi paham. Nah, isunya kita sering banget terkesima sama pohonnya daripada sama buahnya. Kita sering terkesima sama orang tuh orangnya, sosoknya, baju yang dipakainya, gantengnya, cantiknya. Kita terkesima itu. Kita terkesima pada saat dia ngomong. Rohani sekali dia. Cocok nih jodoh saya nih, kira-kira gitu. Wah, gitu kan. Kita terkesima, kita lupa cek buahnya. Makanya saya tadi bilang, walaupun kita udah tahu ilustrasi Tuhan, kadang-kadang kita suka ngebandel sendiri karena kita terkesima sama yang salah. Akhirnya, saya sering mendapati kasus orang justru bermasalah karena orang yang di dalam gereja. Dia pikir kalau di dalam gereja udah pasti orangnya baik-baik aja. Padahal belum tentu. Dia pikir orang ini rajin setiap minggu selalu datang ke gereja, langsung saudara ambil kesimpulan, ini orang benar. Belum tentu. Nanti kalau udah kecewa, baru deh. Saya pikir dia pacar saya yang benar dari Tuhan, Pak. Setia sekali tiap minggu datang ke gereja. Taunya sama aja sama laki-laki di dunia ini. Yang salah siapa? Yang salah kalian. Dan sekali lagi Alkitab berkata dari buahnya lah seseorang itu dikenal. Jangan salah paham. Tidak ada yang salah dengan rajin ke gereja. Oke? Tidak ada yang salah. Sangat didukung. Tapi saya cuma mau bilang gini. Rajin ke gereja bukan berarti kalian adalah pengikut Yesus sesungguhnya. Rajin ke gereja bukan berarti kalian benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Sama seperti kalian rajin datang ke istana presiden, bukan berarti kalian langsung jadi anak presiden. Kira-kira begitu. Dari buahnya orang itu dikenal. Bukan cuma sekedar apa yang keluar dari mulutnya, tapi sekali lagi apa yang dilakukan. Apakah orang tersebut melakukan firman Tuhan apa enggak. Pada saat dia lagi ada masalah, lihat bagaimana dia mengatasi masalahnya. Pada saat dia disakiti orang, lihat bagaimana dia sikapnya. Dia mau ngampuni apa enggak, atau dia mau marah-marah apa enggak. Pada saat dia lagi naik mobil, terus diserobot orang, lihat emosi apa enggak. Haleluya Pak Gus. Kita lagi bahas kemacetan Medan soalnya tadi sore. Saudara paham ya maksud saya? Artinya adalah bukan cuma sekedar apa yang dia ngomong di depan, tapi apakah dia benar-benar komitmen apa enggak. Dia benar-benar mau investasi hidupnya untuk yang benar enggak. Dalam keuangannya, apakah dia benar-benar mau nabung untuk masa depannya apa enggak. Bukan cuma sekedar ngomong doang, tapi benar gak dia mau care, dia mau mikirin masa depannya, yang udah berkeluarga, benar gak dia mikir family-nya, keluarganya. Buat pelayanan, benar gak kalian mau investasi waktu, investasi uang untuk Tuhan, bukan cuma sekedar ngomong doang. Semuanya itu diukur dari situ, supaya saudara tidak terkesima sama pohonnya, tapi saudara lihat buahnya. Makanya saya suka bilang, kalau kalian mau nilai hamba Tuhan, jangan nilai dari yang ada di atas mimbar doang. Saudara bisa kecewa. Kalau saudara cuma dengar dari khotbahnya doang, saya kasih tahu suatu hari saudara bisa kecewa. Saya ngomong gini karena hari-hari ini saudara bisa dengar khotbah siapa aja dari layar handphone saudara. You can see it. Kalian dengan cepat kalian bisa dengar semua pendeta ada di Indonesia, di dunia ini, kalian bisa lihat. Kalau kalian terkesima cuma gara-gara itu, suatu hari kalian bisa kecewa. Karena manusia itu pun ada keterbatasannya. Betul? Saudara mesti kenal dengan baik, lihat buahnya. Apa yang dia udah lakukan, apa yang dia udah hasilkan. Waktu pertama kali Tuhan panggil saya dan istri menjadi hamba Tuhan dan dipanggil untuk sepenuhnya. Saya ingat banget percakapan saya sama istri saya ketakutan. Dia bilang dia tidak siap jadi istri hamba Tuhan, dia tidak siap jadi istri pendeta. Saya tanya, apa yang kamu takutkan? Dia jawab, aku takut khotbah katanya. Aku gak bisa ngomong di depan kayak kamu katanya. Kamu bisa ngomong panjang lebar. Saya bilang, yang harus kamu concern bukan khotbah. Yang harus kamu concern, kita concern berdua ketika kita dipanggil jadi hamba Tuhan adalah hidup kita di atas mimbar maupun di bawah mimbar, di dalam gereja atau di luar gereja harus sama. Gak ada kepalsuan dimanapun.
Kalau saudara lihat saya di sini lalu ketemu di jalan saya punya sikap yang berbeda, disitulah masalahnya dimulai. Nama Tuhan tidak dipermuliakan, itu aja. Kita mesti saling menjaga bahwa hidup kita adalah sama. Gak ada jaga image-an. Di sini tidak ada yang pakai topeng. Semua mesti apa adanya. Seringkali kita merasa panggung ini adalah panggung sandiwara. Kayak lagu kan. Gitu, di bawah biasa-biasa aja, kalau naik panggung harus luar biasa. Hari ini live streaming. Nah, saudara, pengumuman, GPT sudah bisa live streaming mulai hari ini. Oh, naik level saudara. Jadi tadi yang tugas, kirimkan ke mak bapak kau. Kau bilang anak kau masuk TV gitu kan. Tapi saya mau bilang begini, hari-hari ini kalau orang live streaming, saya kasih tahu, saya pernah ketemu orang, janganlah kau live streaming katanya. Saya tanya kenapa? Takutlah aku katanya. Apa yang kamu takutin? Bukankah kalau ngomong-ngomong memang apa adanya dan jujur, ya nggak ada yang perlu kamu khawatirkan kan? Mau orang lain yang di luar apa enggak? Saya suka bilang begini, hari ini saya percaya teknologi yang ada di dunia ini semua terjadi karena si izin Tuhan. Dan buat saya, jangan anti sama dunia ini, justru kamu mesti bawa nama Tuhan di teknologi itu. Sudah waktunya GPT dikenal banyak orang di luar sana. Sudah waktunya orang kenal kalian tuh di dalam ngapain sebenarnya. Bener gak? Sudah waktunya orang di luar sana tahu gimana asiknya kalian beribadah hari ini. Gitu. Jadi ternyata salah satu saya kirim Yunus ke sini adalah untuk membantu teman-teman. Dan ternyata sebenarnya gak susah, kalian punya semua alatnya. Ya cuma tinggal masalahnya kalian mau kerjakan apa gak kerjakan. Gitu. Nah, jadi apa ya? Salah satu poin untuk bisa berbuah adalah dimulai dari pertobatan. Betul? Pertobatan. Nah, coba kita baca ya. Kisah para Rasul 26 ayat 20. Firman Tuhan bilang gini, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta, garis bawahi, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Saya kasih tahu, pertobatan itu baik. Tapi selanjutnya, kalian mesti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena di mana ada pertobatan harusnya menghasilkan pekerjaan yang berbeda. Kalau seseorang bilang saya bertobat, sudah seharusnya ada hidup dia yang sedikit berubah. Ada perubahan. Kalau tadinya dia suka berbohong, pada saat dia bilang dia bertobat, maka harusnya besok-besok jangan berbohong lagi dong. Tapi kalau terus kemudian dia masih lakukan, tapi dia kemana-mana bilang bertobat, ya itu tidak ada pertobatan. Nah, bertobat itu menurut saya adalah ganti pola pikir. Orangnya jangan diganti. Gitu, manusia jangan diganti, tetap sama, tapi pola pikir saudara diganti. Sama kayak handphone kan. Pertobatan itu kayak ganti software. Handphonenya kan gak perlu diganti. Gak setiap kali saudara mesti ganti software. Gak usah harus ganti handphone. Softwarenya aja yang diupdate. Tapi setiap software diupdate, maka ada pekerjaan yang berbeda. Sehingga saya bilang pertobatan menuntut perbuatan yang berbeda. Suatu hari saya lagi ketemu teman saya di airport. Gak sengaja teman lama gitu ya, ketemu di airport, lagi di ruang tunggu, dia sapa saya. Lalu kita ngobrol banyak hal, karena dia lebih banyak ceriwis dan ngomong. Dia cerita panjang lebar, intinya adalah saya menangkap ternyata dia sudah melakukan pekerjaan Tuhan banyak banget. Dia sudah pelayanan di sini, ikut gerakan pria sejati, pria apalah gitu pokoknya. Gerakan A, gerakan B, sini segala macam. Wah, terus dia bilang, oh ya saya dengar kamu juga jadi pendeta ya. Wah ayo kita mulai bersama-sama. Haleluya, memang Tuhan baik. Wah panjang lebar kita ngobrol, 10-15 menit. Tiba-tiba ada pengumuman muncul. Bahwa ada satu kode pesawat itu ditunda, di-delay. Kira-kira 1,5 jam lah. Karena alasan operasional, seperti biasa. Ternyata itu pesawatnya dia. Terus tiba-tiba waktu dia dengar, tunggu sebentar ya, saya ke meja dulu, ini udah delay 3 kali nih katanya. Oh ya udah, saya bilang gak apa-apa. Dia berdiri, dia samperin meja. Ternyata di meja dia marah-marah saudara. Dia marah-marah, dia ngamuk-ngamuk, orangnya diomelin sampai digebrak-gebrak meja. Wow, kamu sudah 3 kali nih. Wah, baru haleluya puji Tuhan sama saya. 15 menit panjang kita ngobrol. Tiba-tiba dia ngomong gitu. Nah menurut saudara saya percaya apa enggak semua yang dia omongin? Selama 15 menit, saya malah tutup muka, bukan saya nih, gak kenal saya. Saudara, pada saat orang mendengar kalian atau mengenal kalian,
Dan pada saat orang mengetahui perbuatan kalian, itu mesti selaras. Pertobatan, kalau kalian bilang kalian bertobat, dan terus kemudian ada sesuatu yang baru, orang mesti bisa merasakan apa yang baru dari hidup saudara. Efesus 5 ayat 8 sampai 12. Firman Tuhan bilang gini, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaiknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sekali lagi, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Forget it, lupakan. Jadi kalau kamu sudah bertobat, gaya pacaran kamu tidak bertobat, gaya hidup kamu tidak bertobat, kamu tidak berbuah apa-apa, kamu tidak berfungsi apa-apa. Jadi arah pertumbuhan kalian kalau sudah benar apa enggak ke arah Tuhan, gampang untuk melihatnya. Lihat dari mana? Lihat aja hasilnya. Lihat aja buahnya. Di dalam Tuhan, ingat, berbuah bukan cuma sekedar bertumbuh. Saya senang melihat saudara atau mendengar kalau kalian kesaksian, saya bertumbuh loh di tempat ini. Di rumah ini saya diberkati Tuhan. Yes, saya senang. Tapi sekali lagi, bertumbuh tanpa berbuah itu enggak ada gunanya. Kalau kalian bilang saya setia sekali di gereja ini. Dari berdiri 8 tahun yang lalu sampai hari ini saya tetap ada Pak. Saya setia. Yes, saya senang. Saya bertumbuh Pak. Yes. Tapi kalau kamu tidak berbuah dari 8 tahun lalu kamu tetap begitu aja. Tidak pernah menghasilkan apa-apa. Tidak pernah menghasilkan buah apapun. Mau jiwa, mau pelayanan, mau apapun. Tuhan bilang gak ada gunanya. Hidup kalian jadi tidak maksimal. Bisa nangkap saya masuk? Saudara, kalau kalian jadi signifikan, kalian jadi penting, hidup kalian jadi berfungsi dan ada gunanya, itu hanya terjadi pada saat kalian berbuah. Karena pada akhirnya, tujuan kehidupan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, itu selalu tentang orang lain. Tuhan tuh gak pernah ciptakin kita untuk diri kita sendiri loh. Kalau Tuhan ciptain kita untuk diri kita sendiri, menurut saya, itu tidak berguna. Mendingan langsung aja ke surga. Betul? Tapi Tuhan sengaja ciptain kalian, saya dan kamu. Sebenarnya bukan cuma untuk kamu. Tapi Tuhan ciptakan kalian juga untuk berfungsi di sekitar kalian. Keluarga kalian, suami istri kalian, teman-teman kalian dan semuanya. Gitu. Berbuah itu bukan cuma soal uang. Berbuah itu banyak hal. Berfungsi, jadi berkat, jadi panutan, jadi teladan. Itu namanya berbuah. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya nggak tahu, saya belum janjian, jadi mohon maaf kalau ternyata ini bocoran informasi. Saya kemarin lagi bahas sama Tupal, saya senang mendengar dia tiba-tiba lulus sarjana 1 teologi ya. Kata Pak Gus, belum wisuda, belum sah ini katanya gitu. Tapi saya dengar dia sudah lulus sidang, saya senang banget dengarnya. Lalu saya tanya dia, kamu ngapain lagi kuliah S1 teologi, kan sudah jadi pemimpin di sini. Sudah berfungsi malah menurut saya. Dia jawab saya gini, dia bilang, saya punya mimpi semua pemimpin-pemimpin harus punya literasi yang bagus soal teologi. Waktu saya dengar itu, saya senang sekali dengarnya. Karena menurut saya, kalau Tupal pun gak mau belajar, ya gak apa-apa juga. Gak ada yang salah, bener gak? Saya gak yakin kalau dia gak ambil S1 terus kemudian besok tiba-tiba dia gak berfungsi di sini. Yakin saya, karena sikap hati dia sudah oke. Tapi dia mau investasi untuk belajar, luangin waktu susah payah, kuliah lagi gak gampang kan? Dengan waktu sekarang sangat, saya tahu itu. Nah, itu adalah proses di mana dia melakukan pertumbuhan dalam hidupnya untuk diri dia sendiri, betul? Tapi saya mau kasih tahu, sarjana dia gak akan ada hasilnya apa, gak ada gunanya apa-apa kalau ujung-ujungnya tidak berbuah. Sudah ngerti maksud saya? Saya udah senang, itu udah satu proses, udah start. Semua akan dimulai dari bertumbuh, pasti. Gitu, gak ada yang ujung-ujungnya berbuah. Gak ada yang pohon tiba-tiba muncul buahnya aja langsung gitu, gak ada pohonnya. Semua dari bertumbuh dikit-dikit, semua dimulai. Makanya udah harus dimulai dari bertumbuh. Lalu terus kemudian apa ujungnya? Apa hasilnya? Teman-teman semua yang pelayanan, bayar harga, itu buah loh. Saudara bisa duduk hari ini nyaman, tenang, ibadah. Karena ada orang yang tadi malam, jam 11 malam susun kursi buat kalian. Itu bentuk buah. Kalau nggak ada yang peduli semua,
Ya mau gimana? Kalian besok-besok ibadah kursi ada di bawah, tolong ambil satu-satu masing-masing, bawa kursi masing-masing ke atas, duduk dan pilih aja saudara ada di mana. Kira-kira begitu. Ada orang yang bayar harga. Kalian bisa memuji dan menyembah Tuhan, saya tahu tim musik udah datang dari jam berapa, sudah latihan dari jam berapa, sudah bayar harga dari jam berapa. Terima kasih Pak Julius menemani saya dari pagi sampai malam. Dia setia sekali bersama dengan saya. Jadi ada orang-orang yang berbuah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Bentuk kedisiplinan, itu buah loh. Jangan saudara pikir itu bukan buah. Hidup di hari-hari ini, di era generasi yang semua serba santai, dan semua serba kasih karunia katanya. Saya kasih tahu disiplin itu sesuatu yang langka. Iya betul, Tuhan Yesus sayang sama kalian. Kalian berbuat salah pun Tuhan ampuni. Tapi saya kasih tahu, kalau kalian tadi tidak bertobat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baru, pertobatan kalian akan jadi sia-sia. Kalau sering telat, bertobatlah. Betul loh. Kalau terus kemudian kalian bilang, saya sudah bertobat Pak, tapi besok tetap telat. Kan nggak ada faedahnya. Ketika kalian menunjukkan saya si tukang telat, saya si tukang tidak disiplin, lalu tiba-tiba kemudian Tuhan bisa ubah saya menjadi sangat radikal, sangat rajin, sangat disiplin, itu udah jadi buah loh. Betul gak? Itu jadi buah. Kita tadi lagi bahas rokok. Saudara, gara-gara kita lagi habis minum kopi di tempat itu jualannya rokok elektrik. Kita bahas rokok elektrik hari-hari ini. Lalu ternyata saya dengar cerita bahwa Bapak Gembala Saudara dulu perokoknya luar biasa. Woi ngeri sekali, kita bersyukur dia masih hidup hari ini, haleluya. Gitu, Tuhan baiklah pokoknya gitu kira-kira. Gitu. Tapi saya mau bilang begini, bahwa berhenti dari seorang kecanduan rokok begitu dahsyatnya, itu sebuah usaha yang sangat-sangat susah. Saya bukan perokok, tapi saya tahu apa rasanya. Dan pada saat dia lakukan itu, pertumbuhan itu, dan dia akan berbuah dari situ. Sesimpel dia melakukan pertobatan, waktu orang dengar misalnya, kalau misalnya nanti dia ketemu jemaat yang perokok, dia bisa saksikan itu jadi buah kan. Buat orang bisa saling bantu gitu kira-kira. Karena kalau kalian gak berfungsi ya, kalian gak berbuah, saya mau kasih tahu. Tuhan bilang kalian gak ada gunanya. Bukan saya yang bilang loh, serius. Tapi Tuhan yang bilang. Gak percaya, kita buka. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Tuhan bilang gini, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Nah ini dia, perumpamaan Tuhan yang sangat menarik. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tapi dia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Aku tidak menemukannya, tebanglah pohon ini. Untuk apa lagi dia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Dia mau coba lagi nih ceritanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Sih Tuhan bilang 3 tahun aja Tuhan udah bilang, ini gak ada gunanya nih. Saudara udah 8 tahun loh. Coba evaluasi, yang 8 tahun begitu-begitu aja. Saya percaya Pak Agus sudah menghasilkan buah yang banyak. Tapi saya kasih tahu, GPT ini bukan soal Pak Agus dan Ibu. Rumah ini gak akan bertahan kalau saudara cuma bertahan sama 2 orang doang. Gitu. Kalian bisa bayangin kalau ada di situ cuma sekedar tumbuh atau tidak berbuah dan tidak menghasilkan apa-apa, itu percuma dan tidak ada gunanya. Kecuali kalian mau menemukan fungsi sesungguhnya dalam hidup kalian, arti sebenarnya itulah ketika kalian berguna bagi orang lain. Pada saat hidup kalian tuh bisa dinikmati orang lain. Saya tadi bilang, pertumbuhan itu selalu baik untuk siapa? Diri saudara sendiri. Saudara perlu bertumbuh, pasti. Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang anak-anak jadi dewasa, betul gak? Ya kan, pola pikir, perbuatan, sikap, semuanya. Saudara perlu bertumbuh, tapi pertumbuhan itu baik untuk saudara. Tapi ketika berbuah, itu berbaik untuk orang lain. Betul? Berbuah itu selalu bicara untuk orang lain. Tidak ada pohon yang menikmati buahnya sendiri. Betul gak? Buah itu selalu dinikmati oleh orang lain. Gitu. Saudara perhatiin nih, sebuah pohon kalau mau berbuah, sebenarnya itu beban tersendiri loh. Saudara pernah lihat sebuah pohon mangga yang mangganya banyak, ranum, itu lama-lama rantingnya turun kan? Kenapa? Berat kan? Mangganya banyak gitu, berat.
Saya yakin kalau pohon bisa ngomong, dia akan ngomong, ini berat sekali nih. Wah, gak usah aja gitu, mendingan ringan-ringan aja kalau dia bisa ngomong. Tapi enggak, justru ketika buahnya banyak, ketika dia berbuah dengan baik, disitulah pohon itu dikenal. Waktu saudara berbuah dengan banyak, berbuah dengan lebat, disitulah saudara dikenal. Disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi jadi justru ketika dia buahnya muncul, orang jadi tahu dia pohon apa, dia jadi penting, dia jadi terkenal, dia jadi menemukan arti, dan menemukan fungsi hidupnya. Waktu buahnya keluar, orang-orang pada datang ngerumunin pohon, pengen mangganya. Iya gak? Semua orang kepengen dapat buahnya. Coba bertahun-tahun ini pohon gak pernah berbuah, gak pernah menghasilkan apa-apa. Ditebang pun juga gak ada yang sayang, gak ada yang peduli gitu. Nah ini sebenarnya prinsip sederhana yang teman-teman mesti praktikkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bukan cuma soal pelayanan, dimanapun kalian ditempatkan. Di sekolah, di kuliah, di tempat pekerjaan, dimanapun. Kalau kamu mau sukses, kamu mau berhasil, kamu mesti berfungsi dengan benar dimanapun Tuhan taruh kamu. Artinya kamu mesti berbuah, kamu mesti menghasilkan sesuatu, kamu mesti signifikan. Orang-orang mesti terberkati dengan kehadiran kamu. Orang-orang terbantu. Pernah gak sih kalian punya teman yang kalau gak ada dia nih gak rame? Bener gak? Sepi nih kalau gak ada dia nih gitu. Gak rame gitu. Ya kan? Signifikan. Itu artinya signifikan. Kalau gak ada dia jadi sepi. Atau sebaliknya kalian punya teman kalau ada dia jadi rese. Mendingan gak usah ada gitu. Jangan ajak dia lah kalau kita kumpul-kumpul. Bener gak? Gak ada dia gak masalah. Malah jauh lebih bagus. Nah saudara mau jadi yang mana? Saudara mau jadi yang dikangenin orang? Atau saudara mau yang jadi dihindarin orang? Pilih aja. Saudara pengen jadi yang disayang orang atau yang dihindari orang? Orang-orang kayak begini nih, yang gak rame itu, saya kasih tahu, dia ada di urutan terakhir kalau ada pemutusan hubungan kerja atau hubungan sahabat atau di kantor misalnya. Kalau terjadi PHK misalnya, amit-amit lah ya, gitu ya. Kalau misalnya ada terjadi PHK di kantor, orang-orang yang signifikan, yang berfungsi dengan benar akan ditaruh di urutan terakhir kan. Gitu. Orang-orang yang penting itu justru mesti yang akan diutamain. Coba dah kalian yang kerja atau yang pelayanan atau apa, coba dah izin, cuti lah 2 minggu atau 1 bulan. Enggak ada, pergilah kemana kalian. Nggak usah kabarin, terus balik setelah cuti. Coba cek, ada yang nyariin kalian apa enggak? Halo gitu, nggak nyari gua. Emang lu kemana aja? Emang dari kemarin bukannya ada, nggak tahu gua. Nggak sadar dia ada apa nggak ada, kita nggak sadar gitu. Di kerja juga gitu. Wah itu bahaya saudara, udah tanda-tanda gitu. Jadi saudara mesti bisa berfungsi supaya saudara bisa signifikan dan berkontribusi. Saya mau kasih tahu, dalam setiap buah itu selalu ada benihnya. Kalau saya kasih Pak Agus sebuah buah mangga, itu di dalam mangga ada benih, ada bijinya. Keputusan Pak Agus untuk menanam kembali biji itu untuk jadi pohon mangga berikutnya, itu keputusan di tangan dia. Kalau dia nggak memutuskan itu, ya itu sudah selesai sampai di situ, mati. Tapi kalau dia teruskan, dia tanam lagi pohon mangga itu menghasilkan ratusan lagi mangga, lalu menghasilkan orang. Kebaikan itu seperti itu, ada benihnya. Waktu saudara mengirim kebaikan kepada orang, di situ ada benihnya. Suatu hari benih itu juga bisa dihasilkan kepada orang lain dan terus berbuah banyak. Inilah yang disebut dengan berbuah banyak. Ini yang bisa disebut dengan berkembang biak gitu, menyebarkan kebaikan, memberkati banyak orang mulai dari 1 sampai kemudian menjadi banyak. Amin. Banyak orang kesini kesana nggak sibuk untuk bertumbuh berbuah, sibuknya nyari kehendak Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, kehendak Tuhan itu sebenarnya sederhana. Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Syarat kalian berbuah itu gak rumit dan gak sulit. Statement Tuhan itu jelas. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Buah itu
adalah akibat kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Ini dua kata kerja loh. Yesus tinggal di dalam kita tinggal di dalam Yesus. Sama kayak gini, rumah, saya sebut gereja ini rumah ya. Rumah ini tinggal di dalam saudara, saudara tinggal di dalam rumah ini. Ini dua hal yang berbeda. Saya mau pastiin gini, rumah ini udah pasti tinggal di dalam saudara. Saya tahu dari mana? Karena rumah ini selalu membuka pintu, kalian boleh datang kapan aja. Ada yang pernah ditolak atau diusir dari rumah ini? Semua dibuka, semua di welcome. Rumah ini tinggal di dalam saudara. Tapi perkara saudara tinggal di dalam rumah ini, itu urusan lain. Tahu dari mana Pak? Saya tahu dari care-nya kalian. Saya tahu dari kepedulian kalian. Kalau kalian benar tinggal di dalam rumah ini, kalian akan peduli sama rumah ini. Kalian lihat, oh ada yang salah nih, saya bantu betulin lah. Oh ada yang rusak nih, saya bantulah kalau saya bisa. Oh ada yang kurang nih, saya bantulah. Oh ada yang kurang orangnya ini, saya tolonglah. Itu bukti bahwa kalian peduli sama rumah ini. Sama kayak kalian peduli sama rumah kalian. Ada yang di rumahnya bocor gitu, oh bocor gak apa-apa lah, udah kita nikmatin aja kebocoran air ini gitu. Kita pasti peduli kan, kita betulin gitu. Jadi itu adalah konsep kerjanya, sama. Yesus tinggal di dalam kita, saudara mesti buka hati untuk menerima Yesus. Lalu saudara pun mesti tinggal di dalam Tuhan, ikut dan taat sama apa yang dia kerjakan. Amin. Tuhan pakai perumpamaan yang sangat sederhana. Simple, semua orang bisa ngerti. Pohon, betul? Pohon itu kalian bisa dapat bayangan lah. Saya nggak perlu tadi saya mau minta pohon ada di sini. Tapi merepotkan banyak orang. Tapi saya mau bilang gini, pohon itu gampang. Dan saudara pasti tahu yang namanya pohon nggak bisa bertumbuh kalau dia jalan-jalan. Ada saudara baru tanam pohon sini, udah tumbuh sedikit, kita pindahlah ke sana lah. Kita pindah ke sana terus dia lanjut lagi, tambah tinggi lagi. Terus kita pindah lagi, lanjut lagi. Kalau saudara ketemu kasih tahu saya. Kita rekam sama-sama. Gak bakal ada. Pohon itu mesti menetap di satu tempat, dipupuk baik-baik sampai dia tumbuh. Makanya jangan jalan-jalan, temukan rumah saudara. Hei, saya kasih tahu. Gak apa-apa nih saya ngomong di depan Bapak Gembala saudara. Kalaupun saudara merasa rumah ini adalah bukan rumah yang tepat buat saudara, gak apa-apa, carilah. Pertumbuhan saudara lebih penting daripada urusan jumlah jiwa di sini. Buah kalian lebih penting daripada urusan ini. Saya percaya Bapak Gembala saudara akan mendukung itu. Gitu. Tapi jangan jalan-jalan. Setiap kali kalian pindah, kalian meriset kehidupan pertumbuhan kalian. Dari nol. Kalian mesti stay di satu tempat. Ada lagi orang bangga jalan-jalan. Saya sudah ke 30 gereja Pak. Saya sudah coba semua aliran. A, B, C, D, F, G gitu. Saya sudah tahu semuanya. Gak ada yang perlu dibanggakan itu. Saudara mesti, bagaimana kalian bisa bertumbuh kalau kalian jalan-jalan. Firman Tuhan bilang gini, mana nih? Oke, Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Ada banyak orang cari rumah atau gereja yang sempurna. Saya kasih tahu, tidak ada yang sempurna. Saudara tahu, sama seperti benih yang tadi saya bilang. Benih itu mesti ditanam di mana? Di tanah. Tanah itu saudara tahu apa? Kotor. Nggak ada tanah yang bersih. Saudara, tanah itu selalu kotor. Kalau mau bersih, taruhlah di keramik tuh, benih. Bersih itu. Atau taruh di karpet merah ini. Bersih. Tumbuh nggak? Ya enggak. Memang benih itu mesti ditanam di tanah yang kotor. Apalagi kalau saudara ngerti pertanahan kan, makin dia lembek, makin dia becek, biasanya makin subur itu tanah. Bukan tanah yang kering gitu, makin subur. Tapi tanah yang kotor dan lembek itulah tanah yang penuh banyak vitamin buat menumbuhkan si benih. Jadi kalau saudara ketemu rumah ini berantakan, Messi, ya memang begitulah rumah Tuhan. Disitulah saudara harus bersignifikan, makanya Tuhan lahirkan dan ciptakan saudara untuk bisa berfungsi. Supaya kalian bisa bertumbuh dan berbuah. Bagaimana kalian bisa bertumbuh kalau situasi kalian baik-baik aja? Bagaimana kalian bisa bertumbuh kalau semuanya keramik dan karpet aja? Jadi, saya berdoa kalian jangan cuma sekedar datang tiap minggu ibadah. Mulailah buat hidup kalian berfungsi dan bermanfaat buat orang lain. Gitu. Ingat pohon, kalau kalian berbuah banyak, terus abis itu pohon, semua buahnya kan dipetik orang kan. Dipetik kan udah mateng gitu. Kita di Jambi punya training center. Ya dulu Pak Agus dan Ibu lah yang mengurus pertama kali. Itu berapa hektar ya? Saya pikir
5,7 hektar besar banget. Saya senang banget kalau ajak istri saya ke situ karena dia suka tanaman gitu. Jadi gede banget dan kita pengurus memutuskan menanam pohon jambu gitu. Jambunya udah berbuah gitu, udah berbuah lebat, kita copotin untuk dijual supaya hasilnya bisa juga menghidupi training center itu. Nah, petugas itu nyopotin. Saudara kepikir gak waktu dia copotin, dia gak mikir gini, ih sayang nih kalau dicopotin besok gak ada lagi. Mikir gitu? Enggak lah, karena dia tahu kalaupun saya copotin, nanti 6 bulan ke depan, atau kira-kira berapa bulan ke depan, buahnya akan muncul lagi. Betul gak? Betul. Kalau berbuah itu juga kayak gitu. Saudara jangan takut, saudara berbuah banyak, berbuah lebat, pada saat semuanya udah jadi, udah menghasilkan, ya memang beban, betul gak? Capek, banyak harga yang saudara bayar, gak apa-apa, istirahat sebentar. Hei, kalian akan ketagihan. Yuk berbuah lagi. Pasti gitu. Pasti gitu. Karena waktu kalian lihat anak saudara jadi, buah saudara jadi, murid yang saudara jadi, pelayanan yang saudara ciptakan jadi, percayalah saya, saudara akan ketagihan. Gak ada yang lebih menyenangkan hati saya daripada saya duduk tadi di situ, sama istri saya, ngelihat anak rohani saya khotbah di depan di sini. Saya percaya hati Bapak sama gitu. Gak ada yang menyenangkan. Tidak ada orang tua yang tidak senang lihat anaknya bertumbuh. Betul gak? Senang. Selesai? Saya anggap selesai. Nanti ya udah kita istirahat. Saudara pikir saya muridkan Yunus berapa lama? 1 tahun? Enggak. Hampir setengah dari kehidupannya. 15-20 tahun. Dia ikut saya. Panjang. Apakah langsung jadi? Enggak juga. Tapi ya udah saya senang, capek, kita banyak investasi, gak apa-apa selesai. Nanti kita muridin lagi orang lain. Berbuah banyak. Tapi disitulah memang Tuhan mau kita kerjakan. Mau tenang-tenang aja, hidup santai-santai aja bisa apa enggak? Bisa aja. Santai aja. Bapak Gembala saudara mau tenang-tenang aja buka bengkel juga bisa dia. Jadi juragan bengkel. Saya juga bisa tenang-tenang aja. Tapi masalah Tuhan bilang, kalau gak berfungsi ditebang. Saya gak mau jadi hidup saya yang ditebang sama Tuhan kan. Kita mesti berfungsi dengan signifikan. Amin? Ini yang terakhir dari sebuah pohon. Saudara tahu gak? Makanya tadi pagi juga saya cerita, saya salah nih, belum ngobrol sama Pak Agus. Saya pengen tahu culture kalian. Saya gak tahu culture Sumatera atau Medan sama apa enggak. Tapi kalau kami di Jawa, karena rumah kami suka dempet-dempetan, kalau ada pohon, misalnya pohon mangga gitu ya, tumbuh, terus berbuat lebat, mangkanya banyak, terus kadang-kadang kan rantingnya suka keluar ke jalan tuh. Keluar dari pekarangan rumah gitu ya. Nah, kalau di Jawa ada suka tradisi tidak resmi, anak-anak itu suka pengen ngambilin mangga, bahasanya nyolong. Nggak ngomong sama yang punya rumahnya, yang ngomong sama yang punya pohonnya, dia pengen ngambil. Tapi kan perkara itu anak kecil, pohon mangga kan tinggi. Jadi caranya gimana? Dia lempar batu, kena. Kayak olimpiade, dia tes dulu, nyampe kan nih, lewat gitu. Tadi dia lempar, sampai buahnya jatuh, terus ambil, lari, kabur gitu. Nanti besok dia coba lagi gitu kan, dia coba terus. Sama gak sih? Sama ya? Oke, saya mau kasih tahu. Kalau sama berarti bagus. Saya mau kasih tahu. Waktu kalian berbuah, lebat dan banyak, akan ada aja orang yang lemparin batu ke kalian. Kenapa? Sederhana, karena dia iri lihat kalian berbuah. Karena dia gak senang, setan gak pernah senang lihat kalian berbuah. Dia akan pakai orang-orang di sekitar kalian, gangguin kalian, provokator kalian, dia akan gangguin kalian. Waktu kalian mulai bertobat, kembali ke jalan yang benar, Gus, 1 batang enak nih. Coba dikit lah gitu kan, nikotin enak nih. Sudah lama kawan kita gak jumpa gitu kan, akan ada aja. Saudara bertobat tiap hari tiba-tiba sekarang jadi baca renungan, rajin, tadi sebelumnya enggak. Nanti ada aja provokator. Bilang saudara, gak usah sok rajin lah lu, sama aja. Gak usah baca, dirapel aja nanti akhir tahun kita baca sekaligus. Gitu. Akan banyak orang yang melempar batu kepada hidup saudara. Tapi saya mau kasih tahu, jangan berhenti berbuah. Batu boleh dilempar, tapi yang memutuskan berbuah atau gak berbuah bukan batunya. Yang memutuskan berbuah atau berbuah adalah akarnya, lingkungannya, tanahnya, apa yang ditanam di situ. Amin. Jadi jangan takut. Saudara akan selalu menghadapi begitu banyak gangguan. Saudara akan begitu banyak cobaan untuk menghalangi saudara bertumbuh. Tapi sekali lagi, saya mau tarik garis lurus, hidup kalian hanya akan jadi berfungsi
kalau berbuah. Ingat, bertumbuh aja nggak cukup. Bertumbuh sudah sampai dengan hari ini, saya senang kalian bertumbuh. Tapi kita perlu berbuah. Amin. Saya undang pemain musik maju ke depan. Jadi pesan kehidupan kamu akan muncul dan memancar. Sekali lagi, udah bukan zamannya lagi menyampaikan pesan melalui kata-kata. Dan kamu akan berfungsi dengan benar dan maksimal. Disitulah orang akan melihat hidupmu jadi berkat. Hidupmu akan jadi berkat buat banyak orang. Amin. Haleluya. Doa saya, kalian berbuah sangat lebat sehingga berfungsi. Hei, jangan bilang sama saya nggak bisa apa-apa. Saya paling nggak suka kata-kata itu. Saya rasa saya pernah ngomong di sini. Jangan bilang nggak bisa apa-apa. Senyum kamu juga bisa jadi apa-apa. Asal jangan senyum-senyum sendiri. Mendingan daripada senyum-senyum sendiri, kalian senyum tuh di bawah jadi asyir. Betul? Asyir tuh penting loh. Saudara lagi penuh banyak masalah, datang begitu asyir kalian sambut kalian dengan sukacita. Minimal sebelum masuk gereja, kalian udah terberkati. Penting itu. Kalau asyir cuma salam kalian, shalom. Selamat hari Minggu. Hei, senyum, betul. Jadi jangan bilang saya kalian gak bisa apa-apa. Asyir tuh gak usah baik omong, yang penting senyum aja ketawa. Kan sudah, masuk, mulai. Saya bilang kemarin sama Yunus, tugas kamu ngajarin multimedia adalah kasih tahu tim multimedia. Mereka itu penting buat pelayanan. Karena banyak tim multimedia suka merasa bahwa dia cuma part iseng. Ada boleh, nggak ada boleh. Saya kasih tahu, media itu penting. Itu sebabnya kami di Jakarta sangat concern. Nggak kalah penting sama saya yang berdiri di atas mimbar ini. Gitu. Dia menyampaikan pesan dengan baik nggak baik itu di tangan dia. Apa yang dia mau posting di sosial media itu di tangan dia. Dia mau kasih foto saya lagi cembetut di gereja bisa. Gitu kan? Dia mau kasih foto orang lagi sukacita tepuk tangan bisa. Tinggal mana yang dia pilih untuk jadi berkat, itu di tangan dia. Gitu. Kerja multimedia ini, saudara pikir gampang tinggal klik doang. Enggak. Itu mesti concern. Lagi bengong dikit mikirin pacar, udah lupa tuh teksnya udah sampai mana tuh. Ntar worship leader jadi bingung lagunya yang mana, udah sampai mana nih kita nih, udah sampai mana gitu. Itu penting. Jadi nggak ada yang nggak penting di gereja. Semua penting, semua buahnya itu penting. Saudara yang penting adalah berbuah daripada saudara akan ditebang. Amin? Amin? Yuk bangkit berdiri yuk. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk Mari kita rasakan, resapi pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Besar, sungguh indah. Ya, Kau sungguh indah Tuhan. Terima kasih Yesus. Selami bagiku, sungguh indah. Katakan sekali lagi, sungguh besar. Ya Yesus, Kau sungguh besar dalam hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Tak lalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar. Kau sungguh indah. Ya, Kau indah Tuhan. Ya Tuhan, tentangku tak selami bagiku. Oh, sungguh indah. Sekali lagi katakan, sungguh besar. Angkat hatimu, katakan.
Ya Tuhan, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kayu salib-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin berfungsi Yesus. Untuk oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang selami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh indah, oh kasih-Mu sungguh indah. Terima kasih Yesus, kasih-Mu sungguh indah Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami yang gak layak ini Tuhan sudah tebus. Kami bersyukur buat Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Kau sudah memilih kami Tuhan. Kau melahirkan kami untuk sebuah maksud. Biarlah kami belajar untuk memahami itu. Dan kami ingin bertumbuh dan menghasilkan buah Tuhan. Banyak jiwa Tuhan yang kami menangkan. Melalui apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami layani. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya kerajaan Tuhan semakin besar. Karena itulah tujuan kehidupan kami dan kami berfungsi dengan benar. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tuhan segel firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Hamba berdoa buat setiap kami yang hadir di tempat ini tidak terkecuali. Bukakan hati mereka, sentuh hati mereka. Supaya pulang dari tempat ini mereka bisa merasakan bahwa mereka siap untuk berbuah makin hari makin heran. Terima kasih Tuhan, bersyukur kebaikan Tuhan. Tuhan hari ini kami sungguh mendapatkan kehormatan bisa duduk makan dan minum perjamuan bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Setiap kali kami melakukan ini Tuhan, kami ingin mengingat persekutuan hubungan kami yang manis bersama dengan Tuhan. Tuhanlah yang terbaik, kami yang gak layak, Tuhan layakkan. Kami yang gak mampu, Tuhan mampukan. Kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Kami yang gak ada apa-apa, Tuhan angkat dari kegelapan, pindah kepada kehidupan yang terang. Kami ingin lakukan ini bukan sebagai ritual kami, tapi sebagai tanda iman dan kasih kami, bahwa kami sungguh menghargai hubungan kami bersama dengan Tuhan. Kami siap menerima perjamuan ini di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya undang yang bertugas.
Mari saya undang kita bangkit berdiri. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang, dan hidupku menang, dan hidupku menang. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi sebagai penghargaan dan penghormatan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan begitu sayang sama kita. Ini adalah tanda persekutuan kita dengan Tuhan, bahwa Tuhan sudah mencurahkan kehidupannya untuk kita. Mari kita makan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan anggurmu tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah Tuhan Yesus yang tercurah dilakukan hanya untuk menebus hidup kita. Perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah kita. Maka mari kita mengucap syukur dan meminum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari ucapkan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Mari angkat syukurmu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya, oleh darah-Mu, Yesus, ku bebas dan hidup jauh menang, dan hidupku menang, oh, dan hidupku menang. Kami bersyukur Tuhan buat kemenangan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan membayar itu bukan dengan harga yang murah, dengan darah dan tubuh-Mu. Kami sangat berharga, kami sangat layak. Terima kasih Engkau sudah layakkan kami. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat ibadah malam hari ini. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati katakan, amin. Terima kasih teman-teman semua.
Sebelum saya berikan mic-nya sekali lagi, terima kasih buat Medan. Saya bersyukur banget bisa ada di sini. Saya, istri saya, dan Yunus khususnya, terima kasih sudah beri kesempatan. Tentunya ini bukan terakhir, tentu saya akan balik lagi. Tentunya, tunggu kapan dan soon akan saya segala lagi. Tapi saya terima kasih buat kebaikan kalian. Saya mesti pulang besok pagi subuh-subuh karena kami mesti kembali, saya khususnya mesti kembali kerja. Tapi selalu menyenangkan ada bersama dengan kalian. Dan semoga saya bisa lihat buah-buah kalian segera. Soon. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. God bless. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati. Amin. Seberapa banyak engkau diberkati firman Tuhan? Boleh angkat tangan? Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah apa yang kita dengar sore hari ini, kita boleh menjadi pribadi yang berfungsi dimanapun kita berada. Amin. Mari sama-sama kita praktekkan firman ini teman-teman. Roh Kudus memampukan setiap kita. Amen. Baik, sekali lagi sebelum kita akan bawa persembahan kita untuk pembangunan rumah Tuhan di tempat ini, sekali lagi mari kita bersatu di dalam doa. Makasih Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, biarlah Engkau ajari setiap kami Tuhan, supaya kami Tuhan boleh mengalami pertumbuhan ya Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan boleh berfungsi, boleh bermakna bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu Tuhan Pak Peter yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam segala hal Tuhan yang hamba-Mu kerjakan, akan di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Kami percaya Tuhan segala yang terbaik itulah Tuhan sediakan buat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau bawa persembahan kami untuk pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Setiap kami memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bawa pujian ini bagi Tuhan Yesus. Sebab ada kemenangan terjadi di tempat ini. bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Dengan suara yang kuat, Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus. sekali lagi yuk sama-sama. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Yang sudah memberikan persembahan, saya ajak kita bangkit berdiri sama-sama. Ada kuasa dalam dadanya, darah doa. Amin. Ada kuasa. Mari kita terus bergoyang dan menari buat Tuhan Yesus. Sekali lagi ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah doa Allah. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Katakan ku menang, ku menang. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Kami menang bersama Tuhan. Atas segala setan. Haleluya. Sekali lagi katakan ku menang, ku menang.
lebih keras katakan. Haleluya, dia bangkit, amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Dengan suara keras katakan. Roh Kudus turun. Berikan sorai-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ya, saya percaya kita menikmati khotbah hari ini, amin. Ya, yang berbeda Pak, culture-nya di Jakarta sama di Medan. Kalau di Jakarta cuma dilempar mangganya, kalau di Medan dipanjat. Ya. Jadi jangan takut, tetaplah berbuah, amin. Ya, pengumuman sebelum kita pulang. Yang pertama terkait rekrutmen teman-teman mau pelayanan di mimbar, ada drum, keyboard sama bass. Itu masih terbuka buat jemaat semuanya. Kemarin saya lihat sudah ada latihan drum, bagus. Tapi keyboard sama bass belum saya lihat. Tapi saya akan konsen di sini, teman-teman yang mau belajar instrumen ini boleh. Saya akan buat jadwalnya, kita akan belajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sudah masuk di bulan Agustus, ini tahun bulan-bulan kemerdekaan di bangsa kita. Jadi tanggal 17 teman-teman yang mungkin libur dan tidak pulang kampung, kita berada di Medan ini. Menjelang tanggal 17 itu kita akan adakan acara pelita secara di Medan ya, di lokal. Kita akan adakan acara, mungkin kita akan kemah, kita setting ada acara di situ. Kita buat api unggun atau bla bla bla. Secara detail saya belum tahu acaranya seperti apa, tapi mereka bilang kita ada acara bang. Ya teman-teman yang tinggal di Medan boleh ikut. Jadi ini boleh disosialisikan di komsel-komsel, gimana acara apa itu boleh dibicarakan di setiap komsel. Kepada PKS juga boleh disampaikan kemana nanti acaranya. Jadi kita akan adakan, sekali lagi akan adakan acara di tanggal 17 itu. Kita akan ikut upacara kita. Kita buat upacara sendiri, ada pembinanya, ada kaptennya, ada apanya seperti tahun lalu kita akan adakan. Itu seru sih. Saya lihat Bapak Gembala Pak Agus jadi pembina upacara. Hormat gerak kita. Saya ngambil video. Oh iya. Asik, sungguh asik. Jadi kita akan buat kepada teman-teman yang sudah lama nggak upacara. Itu akan menjadi momen bagus tuh. Jadi boleh nanti kita akan hitung mulai minggu ini kita akan hitung berapa jumlah peserta yang supaya kita bisa hitung konsumsinya bagaimana ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah tidak lupa juga supaya hari Sabtu besok, karena kan ada undangan dari teman kita Wawan dan Ria akan menikah. Jadi kita bisa bersama-sama datang ke sana, kita ramekan acara itu. Kita bisa datang ke situ supaya beri waktu hari Sabtu kita datang ke sana, ke tempat yang sudah ditentukan di undangan. Tentu teman-teman semua sudah dapat undangannya. Kita sama-samalah kita sana, kita ramekan acara itu ya. Kita buat seru acara pernikahan kedua hambanya itu. Amin. Ya mungkin itu saja pengumuman buat kita. Mungkin yang baru pertama sekali bergabung di keluarga besar Pelita boleh angkat tangan supaya tim Aser boleh kenalan dengan saudara. Oh ya ada datang. Selamat datang Abang Da. Semoga kita bisa bersama-sama betah di tempat ini sebagai keluarga lah. Mengerjakan visi Tuhan di tempat ini. Amin. Ya itu saja pengumuman kita sekali lagi. Saya undang bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan buat ibadah hari ini sesi keempat ya Tuhan. Sungguh kami merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan hari ini ya Tuhan satu persatu ibadah raya yang kami nikmati dari ibadah raya 1 sampai ibadah raya 4 hari ini Tuhan. Sungguh kami merasakan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Engkau sungguh beserta kami ya Tuhan, menuntun hidup kami ya Tuhan. Bapa, apa yang kami kerjakan hari ini dalam ibadah raya 4 ini ya Tuhan, kami percayai menyenangkan hati Tuhan. Kami dengan sikap hati membawa segenap hidup kami sebagai persembahan. Dan itulah ibadah kami yang sejati di hadapan-Mu ya Tuhan. Pikiran ini kami bawa sebagai dasar impresi ya Tuhan kami datang beribadah di tempat ini.
Itulah yang menjadi keyakinan kami bahwa nama Tuhan disenangkan lewat ibadah raya 4 ini ya Tuhan. Bapa, terima kasih kami diteguhkan mendengarkan firman yang menguatkan kami, memberi kami pembaruan akal budi bahwa sesungguhnya hidup kami tidak cukup mengalami pertumbuhan saja. Hidup kami harus mencapai garis akhir, hidup kami harus berbuah ya Tuhan. Karena itulah yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah setiap kami yang ada di tempat ini, tidak terkecuali Engkau dapati setiap kami ya Tuhan, mengalami buah, mengalami proses sehingga kami menghasilkan buah ya Tuhan. Sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Sesuai dengan waktu yang Tuhan sudah tentukan bagi setiap kami ya Tuhan. Hidup kami berbuah, dinikmati oleh banyak orang. Hidup kami berguna buat sesama. Sama seperti hidupmu ya Tuhan dinikmati oleh seluruh bangsa, seluruh manusia. Hidup kami akan dinikmati oleh orang sekitar kami. Hidup kami berguna, memberi dampak, memberi pengaruh yang baik buat orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih, sukacita kami penuh melimpah ketika kami mendapat bagian melakukan perjamuan kudus hari ini ya Tuhan. Kami di tangan kami sudah makan dan minum roti dan anggur sebagai persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Dan kami melebur di dalamnya dengan satu prinsip, kami mati bersama Kristus. Dan kami bangkit bersama Kristus. Dan hidup kami yang kami miliki sekarang adalah milik Kristus. Kami dedikasikan, kami abdikan sisa hidup kami hanya untuk melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih kami bersyukur. Berkati hamba-Mu Pastor Peter Yohanes ya Tuhan bersama tim yang hari ini datang ke tempat ini ya Tuhan memberkati kami. Terima kasih buat kedatangan hamba-Mu ini ya Tuhan sudah menjamu kami begitu baik. Biarlah ya Tuhan Engkau terus menerus memberkati hamba-Mu ini. Hikmat, marifat, kata-kata semuanya pewahyuan yang daripada Engkau, dari sorga ya Tuhan. Engkau limpahkan kepada hamba-Mu ini. Supaya lewat pelayanan hamba-Mu ini banyak pemimpin-pemimpin yang datang bertobat kepada Engkau ya Tuhan. Banyak anak-anak muda, banyak keluarga, banyak anak remaja, sekolah minggu semuanya ya Tuhan. Lewat pelayanannya akan ada banyak orang mendedikasikan hidupnya sama seperti yang sudah hamba-Mu ini lakukan ya Tuhan. Melayani Tuhan segenap hati dan pikirannya ya Bapa. Terima kasih. Berkati setiap teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan sesi ibadah raya 4 hari ini. Biarlah ya Tuhan semakin hari kami semakin mencintai Tuhan. Semakin hari kami semakin mengerti perasaan dan pikiran Tuhan. Sehingga kami bisa melayani Engkau percis, tepat, presisi. Seperti yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Di tempat ini, di kota Medan, di Pelita Medan ya Tuhan. Sama seperti di sorga. Sebentar lagi kami pulang. Sebagai kesempatan bagi kami untuk mempraktikkan firman yang sudah kami dengar sore malam hari ini. Tapi biarlah yang Engkau ya Tuhan memberkati setiap kami. Sebagai persiapan bagi kami untuk kami menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Mari jemaat semua angkat tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu. Kita terima berkat daripada Bapa di sorga. Biarlah kiranya Bapa kita di sorga, Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Memberkati kita semuanya dengan tubuh yang sehat, tubuh jasmani, tubuh rohani yang sehat. Sehingga dengan kesehatan yang kita terima daripada Tuhan, kita bisa melakukan banyak hal. Melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita melakukannya dengan penuh sukacita, tanpa sungut-sungut. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita dengan kecerdasan spiritual. Sehingga kita bisa mampu melihat mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita lakukan dengan segenap hati. Tuhan memberkati pekerjaan kita, dijadikannya berhasil. Sehingga dengan berkat yang kita terima, kita bisa juga memberkati orang-orang sekitar kita. Hidup kita dinikmati oleh banyak orang. Keluarga besar kita, orang-orang yang kita cintai. Papa, mama, abang, kakak, adik, semua yang berhubungan darah dengan kita yang bahkan kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya mereka ini
ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan kasih karunia daripada Allah Bapa, ketaatan seperti Yesus Kristus, kekuatan, kemampuan, penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang akan menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini sudah kita terima hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya, yang sudah menerima berkat ini, bersama saya katakan, amin, 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 amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.